Saya merasakan ada yang tidak beres antara Pangeran Menak Merdawa dengan sepupunya. Tampaknya, Pangeran Kumara sangat cemburu kalau kita dekat dengan Menak Merdawa. Maksud Yunda, Kumara juga naksir kita. Yang benar Yunda. Bukan. Pangeran Kumara sepertinya sangat khawatir kalau Pangeran Menak Merdawa kita rebut. Saya curiga kalau Pangeran Kumara mencintai Pangeran Menak Merdawa. Hah? Yunda, Kumara kan laki-laki. Itu yang membuat saya heran. Maaf, Nini. Ada apa, Penggawa? Surat dari Pangeran Menak Merdawa untuk Nini berdua. Saya pamit, Nini. Di tengah arak-arakan waktu yang perlahan mengalun menuju senja, di salah satu sudut megah kaputren kerajaan Pawanawan yang diselimuti wangi kenanga dan desau liri dayang-dayang, tampak dua sosok gadis pendekar berdiri canggung dalam suasana yang asing. Bukan hutan sunyi atau medan laga yang kini mereka jejaki, melainkan ruangan berselimut cahaya dan kilau keanggunan, tempat para bangsawan bersiap menyambut malam pesta yang telah lama dinanti. Kedua pendekar yang terbiasa hidup dalam kesunyian dan ketegasan padepokan itu kini menjadi tamu kehormatan istana, dijemput dengan segala kemuliaan, disambut bak bidadari hayangan. Malam itu mereka tak berselimut jubah pertarungan, melainkan balutan sutra halus bersulam benang emas, membentuk motif awan dan angin. Namun di balik keindahan itu, tersembunyi bahaya yang menanti dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk mencengkeram. Dalam hiruk-pikuk para pelayan yang lalu lalang membawa baki perak dan kendi berukir, muncul seorang pria. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, namun sorot matanya menyimpan tajamnya mata elang, seolah menangkap apa yang tak tertangkap mata biasa. Ia adalah sepupu sang pangeran, seorang bangsawan yang lebih memilih bayang-bayang ketimbang sorotan. Ia melangkah perlahan mendekati kedua gadis, menyampaikan peringatan dalam nada rendah, tulus, nyaris tenggelam oleh gemuruh pesta. Namun sebagaimana rembulan yang kerap disangka sekadar pantulan cahaya, niat baiknya tak terbaca sebagaimana mestinya. Kedua pendekar itu memandangnya dengan curiga, mengira kata-katanya lahir dari iri dan cemburu, bukan dari kepedulian. Maka peringatan itu pun melayang tak digubris, bagai angin yang hanya menyentuh jendela sebelum lenyap. Ya, ini suatu kehormatan bagi kami. Hati-hati. Kalian harus waspada. Saya kasihan sama kalian. Malam pun tiba, membawa serta gemerlap tak terkata. Istana bersinar laksana langit bertabur bintang, lentera menjuntai seperti cahaya surga yang turun ke bumi. Gamelan mengalun merdu, menjalin malam dalam harmoni magis. Kedua pendekar itu, kini tampil bak Dewi Kahyangan, menjadi pusat pandang setiap mata. Bahkan sang pangeran, yang biasa bosan dengan pesta, tampak terpikat malam itu. Sementara itu, sepupu sang pangeran berdiri di sudut ruangan, menatap dengan gelisah yang kian dalam. Ia tahu, waktu hampir habis. Ketika pelayan mulai menyajikan minuman, ia melihat, dengan dada mencelos, kedua pendekar menerima piala tanpa curiga. Ia ingin meneriaki mereka, ingin menghentikan semuanya. Tapi sudah terlambat. Racun licik telah mengalir dalam darah. Wajah memerah, langkah limbung, pandang kosong mulai menyapa. Saat sang pangeran mendekat dengan tatapan yang menyiratkan maksud tercela, mendadak udara berguncang. Sosok bertopeng menerobos ruangan, secepat bayang disambar petir. Dialah Bandagina, sang pembela kaum lemah, sosok misterius yang namanya mulai bergema dalam bisik-bisik rakyat. Tanpa basa-basi, ia menyelinap di antara para tamu, melumpuhkan penjaga satu demi satu. Denting gamelan terhenti, pesta seketika menjadi porak-poranda. Dalam kekacauan itu, Bandagina membawa lari kedua pendekar yang tak sadarkan diri, melesat bagai bayangan malam. Silakan. Ini minuman dari Pawanawan. Pasti enak. Silakan. Silakan. Silakan.
Cepat! Di tempat persembunyian yang aman, di rumah peristirahatan rahasia di pinggir kerajaan, dua pendekar itu diberi ramuan penawar oleh tangan yang cekatan dan lembut. Perlahan kesadaran kembali. Saat mata mereka terbuka, tertegunlah mereka melihat sosok di hadapan mereka bukan Bandagina bertopeng, melainkan pria yang mereka curigai sebelumnya, sepupu sang pangeran. Ia menatap mereka dengan teduh dan menjelaskan segalanya. Rencana busuk sang pangeran, racun yang nyaris mengoyak kehormatan, serta para gadis lain yang telah ia selamatkan diam-diam. Mendengar penjelasan itu, sorot mata mereka berubah. Penyesalan merambat perlahan. Mereka menunduk, menyadari betapa prasangka hampir membinasakan diri mereka sendiri. Namun waktu tak sudi menunggu yang berlama dalam bayang. Sang sepupu harus kembali ke istana, agar kecurigaan tak tumbuh. Maka ia mengambil risiko besar, melukai tubuhnya sendiri, menciptakan luka dan lebam seolah baru bertarung. Ketika sang pangeran datang menjenguk, melihat luka-luka itu, ia tidak curiga. Tapi suaranya dingin, berbisik mengancam, jika kau berbohong, luka-luka Sudah itu 2 tak kali akan Tuan seberapa menyelamatkan dibanding kami. hukuman yang Yang menantimu. pertama, waktu di dalam kemah. Iya. Kenapa Tuan melakukan itu? Padahal pangeran itu kakak Tuan sendiri. Silakan masuk. Ayo. Di sini banyak gadis-gadis yang senasib dengan kalian. Mereka gadis-gadis yang bisa saya selamatkan dari perbuatan buruk Kanda Menak Merdawa. Jadi, kebaikan pangeran selama ini terhadap kami hanya untuk merenggut. Iya, Betul begitu, Pangeran? iya. Itulah kenapa saya selalu menampakkan ketidaksenangan waktu kalian datang ke perkemahan kami. Maaf Tuan, Tuan belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa Tuan melakukan ini? Padahal semua ini kan kesenangan kakak Tuan sendiri. Apakah pantas seorang Yuwaraja, seorang putra mahkota melakukan perbuatan rendah seperti itu? Seharusnya dia menampilkan perilaku yang bijak, melindungi kaum lemah, bukan malah sebaliknya. Maaf, saya harus kembali ke Puri sebelum Kanda Menak Merdawa curiga. Sebaiknya kalian tidak usah keluar rumah, sampai saya mendapatkan tempat persembunyian yang lebih baik. Rupanya kita salah menduga. Dulu saya kira dia seorang yang cemburu melihat Pangeran Menak Merdawa tertarik kepada kita. Berantakan! Cepat bereskan tempat ini! Bagaimana? Ditemukan? Maaf, Gusti. Kami kehilangan jejak. Jayaka, Ya, Gusti. kamu melihat Dinda Kumara? Tadi saya melihat dia mengatur makanan. Tapi waktu kejadian itu, kelihatannya dia tidak ada.
apa Gusti curiga? Pelayan, Ya Gusti, kamu melihat Nida Kumara? tadi ada. Mungkin di kamarnya Gusti. Kamu ikut. Hei, Gustika. Bangun, Kumara. Kamu tidak usah pura-pura tidur. Maaf, Kanda. Saya tidak bisa sampai selesai. Gigi saya kumat lagi. Ada apa, Kanda? Kok kasar pada saya? Sakit, kan? Ada yang mengacau krian kita tadi. Aku takut kamu jadi korban. Pipimu itu bukan karena kena pukulan, kan? Saya pasti akan minta perlindungan Kanda kalau pengacau itu berani mengganggu saya, Kanda. Mereka merampok barang-barang kita, Kanda. Saya takut teko perak dan tempat buah hadiah dari Raja Bojanegara mereka ambil. Pengacau itu sendirian. Tapi kesaktiannya luar biasa. Semua punggawa dan para putra Rakrian dikalahkan. Dan dia membawa kabur Chandrika Dewi dan Amaranila. Jangan-jangan pengacau itu masih kerabat kedua gadis itu, Kanda. Atau barangkali kekasihnya. Tidak ada alasan mereka mengacau krianku. Bahkan mestinya mereka harus bangga. Kedua gadis itu mendapat kehormatan dariku. Iya, mestinya memang begitu, Kanda. Aneh. Aku curiga yang melakukan orang dalam sendiri. Sudah 2 kali aku melihat wajah bertopeng itu. Hah? Topeng? Iya. Ia memakai topeng Bandagina, topeng pelawak. Sama dengan yang mengganggu Nidi Chandrika di perkemahan dulu, Kanda? Iya, mungkin. Sekarang kamu boleh tidur lagi. Wungkul, Ya Gusti. biar Wungkul yang mengurus semua perlengkapan makan dan minum. Terima kasih, Kanda. Wungkul, Ya Tuan. hati-hati loh, Wungkul. Jangan sampai ada yang patah. Baik Tuan. Fajar menyapu sisa-sisa malam. Kedua gadis pendekar berjalan di tepi kota, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Namun langkah mereka terhenti saat melihat sekelompok prajurit mengejar sosok misterius, Bandagina sedang diburu. Para prajurit tak mengenali mereka, mencoba menangkap. Tapi mereka bukan wanita biasa. Dalam sekejap, gerakan mereka meledak laksana badai kecil. Tubuh prajurit-prajurit itu bertumbangan, tak sempat bernapas panjang. Kalau kalian tetap memaksa, akan kuhabisi kalian. Romo tidak mau lagi mendengar keriaan yang ada di purimu. Apa tidak ada pekerjaan lain selain mengumbar kesenangan dengan menanggap ledek, lalu dan kemudian main? Maaf, kami tidak punya kegiatan apapun, Romo.
Apa kami harus ikut merona ke Daton? Kriaan itu sekedar untuk membunuh kesepian kami, Romo. Siapa yang kamu sebut kami? Hamba sendiri, Dinda Kumara dan para putra Rakrian yang lain. Kabar keributan Hampir itu semua sampai ke jabatan telinga sang Prabu. Amarahnya membara, bukan hanya karena kota gempar, tapi karena ia mulai melihat kerajaannya diselimuti api dalam sekam. Ia memanggil pangeran, menegur dengan suara tenang tapi menyayat. Ia menyebut nama sepupunya, yang kerap tak diperhitungkan, sebagai teladan. Belajarlah darinya, ucap sang Prabu. Ia diam, tapi bertindak. Sedangkan kau, sibuk mengejar sanjung dan pesta. Terpojok dan ingin menebus harga dirinya, sang pangeran meminta tanggung jawab. Jabatan, tugas, apa saja, asal tak lagi hanya menjadi bayang-bayang. Sang Prabu mengangguk, namun dengan syarat, jika kau ingin jadi pemimpin, belajarlah menjadi manusia. Kuasai sastra, dalami kanuragan. Bukan hanya dengan kekuatan tangan, tapi juga dengan kelembutan hati. Seperti yang dilakukan sepupumu. Hari itu, meski langit tetap cerah, sesuatu telah bergeser di kerajaan Pawanawan. Sebuah ujian dimulai, bagi sang pangeran, bagi dua pendekar, dan bagi mereka yang memilih berjalan dalam bayang, demi menjaga cahaya tetap menyala. Bisa belajar ketatanegaraan, kesusastraan, dan banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan yang perlu diingat, kamu itu calon penggantiku, Menak Merdawa. Baik. Hamba akan belajar kanuragan seperti Dinda Kumara. Tapi apakah Romo menyediakan guru untuk itu? Dia mencari guru sendiri. Bahkan aku mendengarnya dari Kipati Sumanuhara. Betul, Gusti Betara. Karena guru Kumara Kumba adalah paman seperguruan Kipati. Saya tidak pernah sembunyi-sembunyi, Kanda. Saya pernah mengajak Kanda untuk latihan di padepokan Pupapaka. Tapi Kanda tidak mau. Hei! Aku merasa dipermalukan di hadapan Romo Betara. Jangan-jangan kamu yang melaporkannya kepada Romo. Apa untungnya buat saya? Yang hadir di kriaan bukan cuma saya. Yang punya mulut juga bukan cuma saya, kan? Jawab dengan jujur, Kumara. Apa kamu sebenarnya ingin menggantikan aku sebagai putra mahkota? Iya. Hah? Oh, Jagadeo Batara. Kenapa Kanda menuduh saya begitu keji? Secuil pun saya tidak menginginkan kedudukan itu, Kanda. Saya tidak pernah menginginkan apapun yang bukan hak saya. Ingat, kamu bahkan tidak akan pernah sempat mengucapkan penyesalan. Kalau berani sedikit saja menyimpan niat untuk merebut tahta dari tanganku. Saya tidak segan-segan menghajar siapa saja yang melaporkan apa yang kami lakukan kepada Romo Betara. Termasuk kamu, Kumara. Hei, mulai sekarang aku tidak mau melihat mukamu lagi. Kamu harus menyingkir dari semua kegiatanku. Mengerti? Yang harus kita cari, siapa di balik topeng Bandagina itu? Dengan begitu pasti akan terkuak apa yang sebenarnya dilakukan Kumara Kumba. Iya. Aku bahkan mulai curiga bahwa si topeng Bandagina adalah Kumara sendiri. Sudah 2 kali dia melakukan kepura-puraan yang nyaris sama. Pertama kejadian di perkemahan waktu berburu. Topeng Bandagina muncul dan dia pura-pura tidur. Yang kedua, kejadian kemarin juga seperti itu. Maaf, Gusti. Gusti memeriksa kamarnya? Iya. Dia pura-pura sakit gigi. Begini. Kita jebak, dia keluar dari puri. Kemudian kita geledah biliknya. Selama ini dia hanya patuh kepada Gusti. Sementara Gusti sudah memutuskan hubungan dengan dia. Puspamurti,
Ya, Gusti. Kamu tahu padepokan Empu Papaka? Papaka. Tahu. Bopo pernah mengajak saya ke sana, Gusti. Ada apa, Gusti? Kalau begitu, cari tahu hari apa saja Kumara Kuma berlatih. Ya, Gusti. Baik. Kumara, saya tidak sanggup lagi merubah kelakuan Kandaman Amardawa ya. Bahkan, sekarang dia mencurigai saya, melaporkan semua perbuatannya kepada Romo Betara. Sebentar. Ini sebenarnya kesalahan Romomu sendiri juga. Mestinya, kalau Menak Merdawa sudah ditetapkan sebagai Yuwaraja atau putra mahkota, maka sejak dini dia harus digembleng jiwa dan raganya. Ini malah dibiarkan berleha-leha mengumbar kesenangan. Eyang, hanya gadis-gadis ini yang mampu saya selamatkan ya. Korban yang lain sudah banyak. Terus terang, hati kecil saya memberontak kalau Pawanawan diperintah oleh seorang raja seperti itu. Kumara, sebenarnya kamu yang pantas menjadi raja. Tidak, Eyang. Saya tidak mau merebut hak Kanda Merdawa. Eyang harus bisa membantu menyadarkan Kanda Pangeran. Ternyata Pangeran Kumara lebih bertanggung jawab daripada kakaknya. Tadinya Yunda pikir dia sejenis Sri Kandi. Gusti, ada apa? Coba lihat ini. Kesetiaan adalah kepatuhan rakyat mengabdi rajanya. Kejujuran adalah kesetiaan raja mengatur negerinya. Kesetiaan adalah pengorbanan rakyat untuk negerinya. Apa ini? Pasti topeng itu disimpan di tempat lain. Umbara, hubungi Puspamurti. Katakan rencana 3 supaya dikerjakan malam ini. Baik, Gusti. Ternyata kepandaian Kumara belum seberapa, Gusti. Melawan jago-jago kita dari Gunung Wilis. Dia sudah babak belur. Iya. Siapa dia? Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan saya. Kabar keributan itu sampai ke telinga Sang Prabu. Amarahnya membara, bukan hanya karena kota gempar, tapi karena ia mulai melihat kerajaannya diselimuti api dalam sekam. Ia memanggil pangeran, menegur dengan suara tenang tapi menyayat. Ia menyebut nama sepupunya, yang kerap tak diperhitungkan, sebagai teladan. Belajarlah darinya, ucap Sang Prabu. Ia diam, tapi bertindak. Sedangkan kau, sibuk mengejar sanjung dan pesta. Terpojok dan ingin menebus harga dirinya, sang pangeran meminta tanggung jawab. Jabatan, tugas, apa saja, asal tak lagi hanya menjadi bayang-bayang. Sang Prabu mengangguk, namun dengan syarat, jika kau ingin jadi pemimpin, belajarlah menjadi manusia. Kuasai sastra, dalami kanuragan. Bukan hanya dengan kekuatan tangan, tapi juga dengan kelembutan hati. Seperti yang dilakukan sepupumu. Hari itu, meski langit tetap cerah, sesuatu telah bergeser di kerajaan Pawanawan. Sebuah ujian dimulai, bagi sang pangeran, bagi 2 pendekar, dan bagi mereka yang memilih berjalan dalam bayang, demi menjaga cahaya tetap menyala. Tidak tahu bedanya gegaman dengan ageman. Keris kalian itu ageman, bukan gegaman.
Bagaimana mungkin seorang kesatria calon penguasa Pawanawan mau berkelahi dan memakai ageman? Hah? Ampun, Gusti. Kami sudah melakukan perlawanan habis-habisan. Tapi dia mampu melumpuhkan kami bertiga. Betul, Gusti. Betul, Gusti. Dia membawa kabur Pangeran Menak Merdawa. Semua ini terjadi karena kelemahan pengamanan kita. Apalagi kejadian itu di Puri Keputran yang berada di lingkungan Kedaton. Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya, pengamanan di kawasan Kedaton sudah cukup kuat. Mungkin benar yang dikatakan putra hamba, bahwa penculiknya memang Sakti Mandraguna. Yang kucemaskan, penculikan itu dilakukan oleh salah satu negeri manca yang ingin menaklukkan negeri kita. Ampun, Gusti Prabu. Bukankah kita sudah mengadakan kesepakatan bahwa negeri Pawanawan adalah negeri damai, yang lebih mengutamakan rembukan daripada perang? Kedamaian pun harus dijaga dengan para prajurit dan para pangeran yang tangguh. Tidak loyo Malam seperti itu juga, Sang Prabu mengambil keputusan mengejutkan. Ia keluar dari istana, tanpa pasukan, tanpa pengawal, mengikuti kekuatan firasat yang membisikkan sebuah tempat anaknya mungkin disekap. Ia ingin menyelami kebenaran dengan mata sendiri, menyingkap misteri yang mungkin telah lama bersarang di jantung kerajaannya. Namun Banda Gina tak berhenti. Ia menyusup ke dapur istana, membuka pintu tanpa suara, membekap juru masak, dan menyeretnya tanpa ampun. Para penjaga yang mencoba menghentikannya tumbang satu persatu, dilumpuhkan dengan kekuatan yang tak masuk akal. Semua terjadi begitu cepat, seperti mimpi buruk yang menyerang tanpa peringatan. Di ruang tersembunyi, tempat yang hanya dikenal segelintir orang, Sang Prabu akhirnya menemukan putranya. Tergantung dengan tangan terikat, wajahnya pucat, tubuhnya melemah. Tapi sebelum Sang Prabu sempat mendekat, Banda Gina berdiri menghadang. Dengan suara yang menggema, ia menuduh sang pangeran telah menodai dua gadis suci. Salah satunya bahkan mengandung. Sebagai bukti, ia menunjukkan kain berlumur darah dan sebuah tanda pengenal, milik para gadis dari padepokan tertentu. Lalu, sosok Banda Gina lain muncul, serupa, namun berbeda. Ia menyeret sang juru masak yang telah diculik. Dengan suara gemetar dan tubuh lunglai, sang juru masak mengaku bahwa ia selama ini mencampur ramuan pengaruh dalam makanan pangeran, atas permintaan sang pangeran sendiri. Pengakuan itu meledakkan ruang. Mata para saksi melebar. Dan sang pangeran, dalam suara serak penuh sesal, membenarkannya. Sambut. Ada pesan, Kanda. Kalau anakmu ingin selamat, datanglah ke ruang rahasia Kedaton di sayap kanan. Jangan bawa pengawal. Apa pesannya, Kanda? Aneh. Surat ini menyuruh kita ke ruang rahasia Kedaton. Pasti pengirimnya orang yang kenal dengan seluk-beluk Kedaton. Jangan-jangan... Kumarakumba? Semula saya mencurigainya. Tapi nada suratnya sangat berbeda. Kumara selalu menulis dengan santun, walau dia marah sekalipun. Sebaiknya kita cepat ke sana, Kanda Betara. Luka batin semakin menganga saat topeng Banda Gina akhirnya terlepas. Ternyata ia adalah adik kedua Sang Prabu, yang selama ini dikira bertapa di Gunung Jau. Tatapannya dingin, ucapannya tajam,
darah kerajaan tak boleh jadi tameng untuk kebusukan. Ia menuntut keadilan meski harus berhadapan dengan keluarganya sendiri. Sang Prabu berdiri di tengah pusaran itu dengan hati terbelah. Ia menegur putranya dengan bijak dan keras, mengingatkannya bahwa darah bangsawan tak memberi izin untuk merendahkan yang lemah. Tapi sebagai seorang ayah, hatinya tetap menggenggam kasih. Ia memaafkan, tapi memberi syarat, kedua gadis itu harus dihormati, dijadikan selir resmi sebagai bentuk tanggung jawab. Sang pangeran bersujud, menangis tanpa suara, bersumpah akan menebus dosanya. Dan saat itulah, dari bayang-bayang ruangan, muncul Batara bijak, yang berkata bahwa setiap insan bisa berubah, jika tobatnya sungguh-sungguh. Romo Betara. Merdawa. Anakku. Jangan dekati dia. Sebelum kalian memenuhi semua tuntutanku. Siapa dia, Merdawa? Saya sudah tidak tahan. Kenapa kamu menyiksa anakku? Apa salah dia? Anakmu telah menghambur-hamburkan kekayaan negeri ini. Luka batin semakin menganga saat topeng Banda Gina akhirnya terlepas. Ternyata ia adalah adik kedua sang Prabu, yang selama ini dikira bertapa di Gunung Jau. Tatapannya dingin, ucapannya tajam. Darah kerajaan tak boleh jadi tameng untuk kebusukan. Ia menuntut keadilan meski harus berhadapan dengan keluarganya sendiri. Sang Prabu berdiri di tengah pusaran itu dengan hati terbelah. Ia menegur putranya dengan bijak dan keras, mengingatkannya bahwa darah bangsawan tak memberi izin untuk merendahkan yang lemah. Tapi sebagai seorang ayah, hatinya tetap menggenggam kasih. Ia memaafkan, tapi memberi syarat, kedua gadis itu harus dihormati, dijadikan selir resmi sebagai bentuk tanggung jawab. Sang pangeran bersujud, menangis tanpa suara, bersumpah akan menebus dosanya. Dan saat itulah, dari bayang-bayang ruangan, muncul Batara bijak, yang berkata bahwa setiap insan bisa berubah, jika tobatnya sungguh-sungguh. Berapa gadis yang telah dia rusak? Tanyakan. Katakan anakku. Itu bohong, Romo. Baik. Romo, jangan percaya. Kalau anakmu tidak mau menjawab, aku akan memberikan bukti. Lihat ini. Lihat mereka. Apa ini semua? Semua gadis yang hamil ini adalah hasil perbuatan anakmu, Betara. Hah? Bohong! Semua itu bohong! Baik. Ayo, Cahayu. Ceritakan kepada Sang Betara apa yang dilakukan Pangeran itu. 2 kali hamba berdua adik hamba hampir oleh Pangeran Merdawa. Sambut saya. Ampun, Gusti. Hei, ceritakan. Apa yang kamu lakukan kepada gadis-gadis itu sebelum dinodai oleh tuanmu? Baik,
Baik, Gusti. Hamba ditugaskan mencampur makanan dan minuman dengan obat perangsang. Kadang-kadang obat tidur. Kemudian disuguhkan kepada gadis-gadis yang dipilih Gusti Pangeran Merdawa. Katakan, anakku, apa benar semua yang dikatakan manusia bertopeng itu? Benar, Romo. Maafkan saya, Romo. Maafkan saya. Sekarang kumaafkan. Semua akan kujadikan selir. Ken, Cendrika, maafkan kelakuan saya selama ini. Sama-sama, Pangeran. Terima kasih, Kisanak. Kisanak telah menyelamatkan anakku. Dan siapa sebenarnya Kisanak? Kumarakumba. Kumarakumba. Romo. Kumara. Kedamaian perlahan kembali merayap ke istana. Tapi sang putri masih menyimpan satu tanya. Ia mendekati dua gadis yang ternyata tak hanya korban, melainkan pendekar tangguh. Dengan kelembutan dalam suaranya, ia bertanya, apakah kalian ingin tinggal di istana, atau kembali melanjutkan perjalanan kalian? Kedua gadis itu saling menatap, lalu tersenyum lirih. Kami memilih pergi, jawab mereka. Dunia masih panjang, dan luka kami telah kami ubah menjadi pelita. Padepokan kami mengajarkan, hidup bukan sekadar tentang luka, tapi tentang cahaya yang menanti di ujung jalan. Maka berangkatlah mereka, melintasi hutan dan bukit, menantang ombak dan waktu. Dunia menyambut mereka bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan kuat, yang telah memilih bangkit daripada menyerah, dan menyalakan cahaya di tengah kelam. Dinda akan selalu memperingatkan Kanda. Karena Dinda menginginkan Kanda menjadi betara yang adil dan berwibawa. Sekali lagi terima kasih, Dinda. Ya. Cendrika, sini. Sepertinya Kumarakumba naksir kamu. Ah, Yunda, dia kan laki-laki gemulai, Yunda. Dia pasti lebih cerewet dari saya. Sama-sama.